Guys, ini Poco lagi ngegeber tablet kali ya. Sebelumnya ada Poco Pad M1. Nah, ini ada lagi Poco Pad X1. Udah pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3. Kemudian quad speaker juga dan layar ya 144 Hz. Ada dilengkapi dengan keyboard dan pensil juga. Seperti apa Poco Pad X1 ini? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go. Berhubung Om Diar lagi di Bali nih buat datengin acara langsung Poco F8 series, jadi review tablet Poco Pad X1 ini aku yang lanjutin ya guys. Nah ini dia nih tablet terbaru yang lagi rame banget dibicarain, Poco Pad X1. Pasti udah pada lihat kan postingan teasernya dong di Instagram Poco, baru gitu aja langsung heboh tuh. Tapi emang beneran bikin heboh sih, karena dari tampang, layar, sampai performa, semuanya oke banget loh. Desainnya juga dibuat premium dengan body full metal, sudut flat dan bezel yang tipis banget. Mirip seperti Xiaomi Pad 7. Begitu dilihat dari depan kerasa elegan banget. Bahkan kayak tablet yang harganya 2 kali lipat. Build metalnya juga ngasih feel solid saat digenggam. Nggak ringkih sama sekali. Apalagi dilihat dari Poco yang ngasih panel 3K dengan refresh rate 144 Hz dan dari pengujian brightness-nya ada di kisaran 500-600 nits untuk penggunaan normal. Ini udah cukup terang untuk dipakai indoor maupun outdoor di taman. Nah warna-warnanya juga kita ukur nih. Di mode vivid, color gamutnya mencapai 99% sRGB dan 95% DCI-P3. Jadi jelas reproduksi warnanya tajam, hidup, tapi tetap natural. Nah scroll timeline juga lancar banget nih, animasinya bersih dan visual film jadi lebih enak dilihatnya. Buat editing foto atau edit video, layarnya terasa nyaman, stabil dan responsnya juga cepat. Apalagi touch sampling rate-nya udah kita uji nih tembus 200 Hz, bikin input sentuhan jadi lebih cepat dan presisi. Lanjut ke performa. Nah Poco Pad X1 ditenagai Snapdragon 7 Plus generasi ketiga, chipset yang terbukti efisien tapi tetap kenceng. Dan hasil benchmarknya memang nunjukin kelasnya. Antutu benchmark tembus 1.687.294 poin, jauh di atas kebanyakan tablet mid-range. Di 3D Mark, baik Slingshot maupun Wildlife, hasilnya maxed out, alias udah mentok nih. Geekbench 6 juga tinggi, 1853 single core dan 5015 multicore. Bahkan di pengujian GFX Bench, Aztec Ruins dan Vulkan ada di kisaran 26-27 fps dan T-Rex offscreen mencapai 462 fps. Emang tablet ini benar-benar kuat untuk aktivitas harian sampai gaming berat sih. Untuk CPU throttling test dijalankan selama 30 menit nih. Hasilnya performa hanya turun ke sekitar 87%. Dan ini termasuk stabil banget untuk chipset di kelasnya. Jadi kalau kamu mau multitasking dalam waktu yang lama atau kerja nonstop, performanya nggak gampang ngos-ngosan. Nah seluruh sensor seperti accelerometer, light sensor, dan magnetic sensor semuanya lengkap dan berfungsi normal. Jadi nggak ada nih yang dikorbankan dari tablet ini. Buat audio, Poco Pad X1 pakai quad speaker Dolby Atmos yang kualitasnya kenceng dan punya stereo yang enak. Nah buat nonton film atau main game, feel immersive-nya tuh dapet banget. Tablet ini juga dukung stylus dan keyboard magnetik yang menurut aku bakal jadi paket produktivitas yang menarik banget nih kalau dijualnya secara bundling. Lalu gimana nih untuk gamingnya? Nah pertama Genshin Impact dulu dong. Nah settingan di highest 60 fps, tes 15 menit fps rata-rata di 53 fps dengan fps terendah di 34 fps saat scene ramai dan suhu maksimal di 40 derajat Celcius. Ini masih bagus banget ya guys untuk tablet kelas mid-range to high-end. Lanjut ke Delta Force dengan grafik standar dan frame rate ultimate, rata-rata fps di 54 fps dan paling rendah di 50 fps dengan suhu maksimal sekitar 39 derajat Celcius. Nah, game berat sekalipun masih bisa dijalankan dengan nyaman, stabil, dan suhunya masih terkontrol dengan lumayan baik. Selanjutnya untuk baterai. Nah, Poco Pad X1 ini juga cukup irit ya. Aku pakai untuk nonton video 1080p selama 30 menit, baterainya turun sekitar 4%. Dipakai scroll TikTok dan Instagram 30 menit, turun 5%. Dipakai gaming 30 menit, turun sekitar 12%. Nah, ngelihat angkanya, efisiensi baterainya termasuk bagus untuk chipset sekencang Snapdragon 7 Plus generasi ketiga dan dengan layar 144 Hz. Jadi siapa nih yang cocok pakai Poco Pad X1? Nah, menurut aku sih bisa dipakai buat siapa aja ya. Mau itu sekedar nonton konten di sosmed, pelajar, kreator, gamer, bahkan pekerja kantoran yang butuh perangkat ringkas tapi powerful.
Dari semua sisi, tablet ini positioningnya ada di kelas premium value. Ngasih rasa flagship tapi harganya tetap ramah di kantong. Karena ini Poco, layarnya bagus, performanya kencang, baterainya irit, audionya immersive, benchmarknya solid, dan kemampuan gamingnya lebih dari cukup. Siapin aja guys, budgetnya sekitar segini nih. Terjangkau banget kan? Oke guys, jadi itu dia Poco Pad X1. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.